nama rakyat Indonesia menyerukan kepada segenap elemen masyarakat, para agamawan, budayawan, seniman, sejarawan, ilmuwan, dan segenap rakyat pribumi Nusantara untuk membuka mata dan hati serta waspada atas penjajahan spiritual, perusakan dan pembelokan sejarah bangsa ini oleh imigran keturunan Ba'alwi Yaman. Jangan tertipu oleh penampilan yang justru menjerumuskan dalam kebodohan dan perbudakan spiritual. Kami suruhkan untuk senantiasa menjaga keluarga, anak, dan cucu kita dari doktrin provokasi mereka. Menjaga jengkal demi jengkal tanah, penggalan sejarah, silsilah, manuskrip peradaban yang menjadi identitas bangsa dan upaya jahat imigran Ba'al membelokkan dan merubah sejarah Nusantara. Kebiadaban ini memberikan pesan mendalam bahwa sebuah bangsa bisa direbut hanya dengan mengganti sejarah. Kami atas nama rakyat Indonesia melaporkan kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa kasus Randi Winongan Kabupaten Pasuruan adalah bukti nyata bentuk penjajahan, pengambil alihan hak kedaulatan dan kehormatan bangsa. Kita nggak usah mau diadu domba oleh tipe-tipe orang penjahat-penjahat kayak mereka itu. Kenapa saya berani katakan penjahat? Hanya penjahat yang suka memaksakan kehendak. Udah jelas dilarang, udah jelas ada surat penolakan, masih aja memaksakan kehendak. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa di Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur telah membuka luka lama dalam hubungan antara masyarakat dan sebagian kelompok yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus pembongkaran makam yang terjadi bukan sekadar persoalan izin bangunan atau urusan tanah. Ini adalah tanda dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap klaim nasab para Habib di Indonesia. Habib, itu kuburan datuknya jenengan, kuburan abang jenengan itu diserbu sama massa. Genteng-gentengnya diroboh, dijatuhkan semua. Saya heran, siapa? Tidak tahu Habib, tidak tahu. Saya maafnya Habib, tidak bisa bantu, nangis dia. Saya maafnya Habib, tidak bisa bantu. Loh kenapa? Banyak aparat. Lah, sudah, angkat tangan saya. Kemudian yang aneh lagi, saya kan dapat surat dari PWI sekaligus kepala desa untuk bertemu jam 10 di balai desa. Tahu jenengan? Kepala desanya di situ. Kepala desanya ikut hadir pembongkaran makam. Masya Allah. Dah angkat tangan saya sama orang-orang ini. Hebat orang-orang ini. Tak tahu sudah. Awal masalah pembangunan makam yang diklaim sebagai makam seorang Habib dilakukan tanpa izin resmi di atas tanah yang statusnya masih diperdebatkan sebagai tanah wakaf. Warga menolak karena tidak ada persetujuan dari masyarakat maupun pemerintah desa. Mereka menilai pembangunan tersebut melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. Akhirnya, warga melakukan pembongkaran. Peristiwa itu direkam dan menyebar luas di media sosial. Namun dari sekian banyak warga yang terlibat, menimbulkan pertanyaan tajam. Apakah hukum sudah dijalankan secara adil? Ataukah ada tekanan sosial yang membuat aparat berhati-hati karena takut bersinggungan dengan simbol keagamaan tertentu? Kasus ini muncul di tengah meningkatnya keraguan publik terhadap keaslian sebagian klaim nasab Habib di Indonesia. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan keabsahan silsilah yang diklaim turun-temurun tanpa bukti ilmiah yang dapat diverifikasi secara genealogi. Kritik masyarakat tidak ditujukan kepada keturunan Rasulullah yang sejati, tetapi kepada mereka yang menggunakan gelar Habib untuk kepentingan sosial dan politik, bukan untuk menebarkan akhlak dan ilmu. Kami atas
nama rakyat Indonesia melaporkan kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa kasus Rambi Winongan Kabupaten Pasuruan adalah bukti nyata bentuk penjajahan, pengambil alihan hak kedaulatan dan kehormatan bangsa, serta upaya pengkaburan sejarah oleh golongan kaum Ba'alwi. Mereka dengan semena-mena membangun ulang, mengklaim, menjara situs-situs sejarah leluhur. Ketika kami mengangkat dan mengambil kembali hak kami, justru kami yang menjadi terdakwa serta menerima konsekuensi hukum. Kami sebagai putra-putri pribumi sangat terluka, terhina dan terdolimi atas peristiwa upaya untuk menegakkan marwah leluhur, marwah Islam, juga marwah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, murni peristiwa makam Serambi Winongan Kabupaten Pasuruan dipicu oleh kebiadaban golongan kaum Ba'alwi. Muncul rencana ziarah kubro di Winongan yang akan dipimpin oleh Taufik Assegaf. Rencana ini memicu penolakan sebagian warga karena dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan ketegangan baru. Pertanyaannya jelas, apakah ziarah besar itu perlu dilakukan sekarang ketika luka sosial belum sembuh? Ataukah seharusnya ditunda sampai keadaan benar-benar kondusif? Insya Allah ziarah kubro di Winongan akan kita adakan Senin ini, Senin lagi 10 November sore. Ayo kita ziarah sama-sama, niati untuk dapat barokahnya orang soleh. Kita ziarah untuk supaya kita kumpul bersama mereka di hari kiamat. Yang beliau Habib Ahmad bin Shalih Al-Dar orang yang soleh, Pak, Masya Allah ya. Tinggal ada di Winongan sampai meninggal ada di sana dan punya turunan. Kok kuburan fiktif? Yang fiktif itu kamu ya, yang fiktif itu yang ngomong itu bukan kuburan fiktif, itu ada turunannya, Pak, ada ya, sampai sekarang juga ada. Yang kita ziarah ada di sana untuk membuktikan bahwa masyarakat Pasuruan tidak bisa dipisahkan dengan orang soleh dan tidak ada perbuatan bongkar kuburan itu itu adalah terpuji, nggak ada ya. Ini perbuatan apa ini, mau jadi ISIS apa bongkar kuburan itu? Nggak ada. Tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi kita datang ke rumahnya, kita bongkar sama-sama nanti, biar biasa itu orang-orang itu. Tidak boleh terjadi lagi. Kita akan ziarah ada di sana tapi dengan adab, dengan akhlak. Insyaallah kita adakan khataman Quran, kemudian Yasin tahlil, dan di situ ada nanti insyaallah perwakilan ulama, perwakilan umara, kemudian kita tutup dengan doa biqudratillah insyaallah. Salat asar di sana di masjid itu, dengan salat asar di sana, kemudian kita berziarah bersama-sama biqudratillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme golongan asabiyah, bukan dari golongan kami orang yang berperang karena asabiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati di atas asabiyah. Fanatisme terhadap nasab, terhadap golongan, atau terhadap nama besar tertentu bila mengorbankan ukhuwah, bukan ajaran Islam. Itulah akar masalah di Winongan. Sebagian orang lebih mengedepankan kehormatan garis keturunan daripada nilai keadilan dan ketakwaan. Kita lihat aja teman-teman ya, sebagai warning aja. Kalau memang terjadi seandainya sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita nggak usah cari kambing yang dicat hitam. Berarti siapa? Mereka lah yang memaksakan kehendak. Nah, dan saya nggak habis pikir kalau memang tetap itu acara dilakukan ya, jelas-jelas gitu. Ini para kabib ya, jelas-jelas ini para kabib ini bisanya membuat ulah di republik ini.
Gitu. Jangan sampai saya menyebut Anda ini sebagai public endemic ya, para kabib ini. Itu jangan biasakanlah di negara orang. Ini bukan negara ente, ini negara kami. Ya, kalau mau ente hidup damai, aman, nyaman di republik ini, ikuti aturan mainnya, ikuti kehidupan yang ada. Ya, jangan suka membuat gaduh terus republik ini. Gitu. Ini kan yang diadu domba, yang rugi itu kita, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena yakin apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seandainya bentrokan massa terjadi di sana, itu yang akan bentrok itu bukan kabib, bukan kalian, hei Habib. Yang akan bentrok itu adalah sesama anak bangsa. Antara mukimat dan mukibin. Kalau memang Anda itu berani, nggak usah bawa-bawa mukibin, nggak usah bawa-bawa anak bangsa, ya. Rombongan kabib aja semua ke sana. Bila perlu se-Indonesia yang katanya 4 juta. Artinya kalau Anda punya keberanian, punya ekor, nggak usah bawa-bawa umat, nggak usah bawa-bawa kaum pribumi, nggak usah bawa-bawa muhibin. Anda aja semua, Habib. Kalau mau bentrok sekalian. Tapi jangan pernah bawa-bawa anak bangsa, jangan pernah bawa-bawa pribumi. Anda jangan suka mengadu domba antar sesama umat, sesama pribumi. Sementara Anda duduk manis, menertawakan apa yang kita lakukan. Anda itu akan tertawa terbahak-bahak karena memang tujuan Anda mungkin seperti itu. Bilangin sama si Topik Asegaf. Nih si Ade Irawan, pakai otak. Topik, kalau ente punya keberanian, gak usah bawa-bawa kibin untuk diadu domba dengan mengatasnamakan dalil agama, melakukan jarah kubro. Kecuali kalau Anda memang sengaja membuat settingan acara itu untuk apa? Untuk membuat kekacauan bangsa ini. Kalau Anda mau berantem, Topik ya, Ketua RA, ayo dengan saya, mau jotos-jotosan sekalipun nggak jadi masalah, saya nggak bakalan mundur sedikit pun. Cuman nggak usah membuat kegaduhan lah, saya udah jengkel teman-teman, terus terang aja. Ini orang maunya apa? Udah jelas acara itu ditolak, ya. Warga sekitar, warga setempat itu sudah melakukan musyawarah, mufakat, dan menandatangani semua warkahnya, dikeluarkan dalam notulensi rapat yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD, ya, bahwa menolak melakukan acara tersebut, adanya kegiatan atau acara tersebut. Tapi ini si Topik yang katanya cucu Nabi, nyatanya cucu Yuya, cucu Yahudi, sukanya bikin onar, bikin ulah dan bikin onar. Coba pakai otak. Kalau memang sudah ada penolakan, kalau memang Anda memiliki adab, nggak usah maksa, nggak usah ngotot. Warga setempat di situ, kepala desa dan aparatur desa lainnya, sudah jelas-jelas melakukan penolakan. Coba sedikit punya malu. Kalau mungkin Anda punya malu, ya. Kalau nggak punya malu, bilang sama saya mau berapa Anda malu. Saya kasih Anda. Saya beli borong buat Anda, ya.
Jengkel saya terus terang aja nih ke orang ini. Kalau mau melakukan hal itu kekeh maksa, topik ya. Kalau Anda kekeh maksa untuk melakukan kegiatan tersebut, udah para habib aja yang datang, nggak usah bawa-bawa muhibib. Kita perang-perang sekalian. Bisanya memaksakan kehendak dan adu domba, teman-teman. Ini yang harus kita sadari. Saudara-saudaraku ya, yang masih percaya terhadap rombongan Khabib sebagai juriyah katanya, oke, silahkan lanjutkan kepercayaan Anda, keyakinan Anda silahkan. Tapi bagi kami, yang kami hari ini sudah tidak percaya sama sekali, bahkan saya berani bersumpah mereka itu bukan juriyah Rasul dan nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah, kita nggak usah mau diadu domba oleh tipe-tipe orang penjahat-penjahat kayak mereka itu. Kenapa saya berani katakan penjahat? Hanya penjahat yang suka memaksakan kehendak. Udah jelas dilarang, udah jelas ada surat penolakan, masih aja memaksakan kehendak. Kasus Winongan bukan sekadar soal makam. Ini adalah cermin dari bagaimana umat Islam di Indonesia sedang menguji kedewasaannya. Apakah kita masih menilai manusia dari darahnya, atau sudah berani menilai dari akhlak dan integritasnya? Islam tidak mengenal kasta. Islam mengenal kebenaran, keadilan, dan ketakwaan. Selama hukum bisa ditegakkan dengan setara, maka kepercayaan umat akan pulih. Namun bila hukum tunduk pada gelar dan darah, maka perpecahan hanyalah soal waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.